Ya, Susi, bagaimana tanggapan terhadap tren IHSG yang sukses menguat di saat rupiah makin merana hari ini? Apalagi kalau kita lihat mayoritas bursa Asia justru merana. Ya, kalau kita lihat memang hari ini pergerakan IHSG dan rupiah nggak sejalannya dengan baju kalian udah hijau, tapi justru dikoreksi ya, terkoreksi. Tadi kan IHSG sempat hijau ya di sesi pertama ya, tapi sayangnya di sesi kedua justru turun bahkan 0,55%. Kalau saya lihat memang hari ini cukup banyak sektor, terutama dari sektor perbankan dan juga properti. Kita ketahui sektor perbankan masih derasnya dana asing keluar ya, karena memang investor asing ini belum yakin maksimal nih untuk sektor perbankan ini cukup baik di koleksi saat ini, karena kalau saya lihat memang ada sektor lainnya yang lebih menarik. Salah satunya kalau Shania dan juga Syafinas perhatikan beberapa hari lalu ini saham-saham di sektor telekomunikasi, ada Telkom, Indosat dan juga Excel ini memang masih cukup menguat ya, bahkan hingga perdagangan hari ini. Kita ketahui untuk Telkom memang sedang gencar ekspansi ya. Ekspansinya salah satunya untuk memperluas infrastruktur dan juga jaringan di 5G-nya. Kemudian kalau Indosat baru saja di hari ini rilis bahwa memang untuk perseroan sedang melunasi pokok obligasi yang dimana untuk perseroan sudah menyiapkan dananya sekitar 360 miliar rupiah. Dan kalau Excel kita ketahui sedang melakukan aksi merger ya bersama Friend. Jadi menurut saya memang ada aksi-aksi korporasi yang mendukung dari saham-saham di sektor telekomunikasi. Baik Susi, kalau kita lihat ini kan tadi Anda sempat sampaikan begitu ya, saham perbankan ini masih di zona merah begitu. Ini dengan suku bunga Bank Indonesia yang ditahan 2 bulan berturut-turut, ini seperti apa dampaknya kepada saham perbankan? Apakah bisa menjadi angin segar untuk saham sektor perbankan? Ya pastinya sektor perbankan sebenarnya inginnya kalau menurut saya turun suku bunga. Karena kenapa? Kalau orang turun suku bunga memang yang nabung lebih sedikit. Tapi orang yang ekspansi untuk tingkat kredit itu jauh lebih banyak. Karena perbankan itu jauh lebih untung ketika menyalurkan kredit ya. Atau dari perencanaan penyaluran kredit. Jadi menurut saya memang harapannya kan sebenarnya masyarakat Indonesia inginnya pangkas suku bunga. Tapi dari satu sisi saya juga paham kenapa BI harus menahan suku bunga. Karena kan rupiah kita nih udah mau nyaris 16.000. Jadi kalau turun suku bunga pasti saya sudah jamin rupiah bisa tembus di atas 16.000. Jadi memang mau tidak mau keputusan BI adalah 50-50 yaitu harus menahan suku bunga. Kalau kita lihat hari ini sektor komoditas salah satunya Bayan ataupun batubara deh katakanlah dari energi ini menjadi penopang dari pergerakan IHSG hari ini. Apa yang menjadikan Bayan cukup ciamik hari ini? Sentimen apa yang menjadi penggerak dinamisnya Bayan hari ini? Ya, saya memang melihat hari ini sektor energi ya, Syafinas 0,25% naiknya. Kalau saya lihat memang dari emiten-emiten batubara yang menopang sektor energi ada bukan hanya Bayan aja, ada ITMG dan juga ada beberapa emiten lainnya, ada DMR dan juga BSSR. Jadi saya melihat kekompakan kenaikan dari emiten batubara ini memang sejalan dengan kenaikan harga komoditas di pasar spot atau di pasar global untuk sektor batubara ya. Memang call-nya kemarin itu sempat naik karena kita ketahui perang Rusia Ukraina kini berjalan lagi ya, eskalasinya makin meluas lagi. Kita ketahui bahwa untuk produsen batubara Eropa itu adalah Rusia dan Ukraina. Jadi kalau kedua negara ini perang, otomatis pasokan dan juga pengiriman batubara di sana terganggu sehingga harga batubara meningkat. Dan ini memang mendorong kenaikan dari saham-saham batubara hari ini. Baik, tapi Susi kira-kira sejauh mana sektor komoditas khususnya di batubara ini akan terus menguat? Sebenarnya ini bergantung dari perangnya Rusia Ukraina, tapi menurut saya kan ini perangnya udah mulai memanas lagi ya, bahkan negara Inggris dan juga Amerika Serikat sekarang sudah mendukung perang antara dua negara ini, apalagi dua negara ini memang memiliki istilahnya khusus untuk memiliki untuk dari produsen batubara. Jadi memang kedua negara ini kan produsen batubara untuk wilayah Eropa. Kalau misalkan kedua negara ini pasokannya terganggu karena perang, harga batubara kan pasti akan melejit lagi atau meningkat lagi. Jadi menurut saya ini tergantung dari seberapa lama nih perang ini akan berjalan. Kalau tentu saja bisa hingga tahun depan, menurut saya jangan-jangan batubara bisa melesat lagi. Tapi kalau untuk seperti tahun 2022 menurut saya tidak ya, karena kan dari sisi permintaan China juga yang cukup besar gitu ya, konsumen batubara yang cukup besar, China belum cukup pulih. Kalau berbicara tentang komoditas, energi, lalu perang, ini juga erat kaitannya dengan minyak. Bagaimana Anda melihatnya saham-saham yang bergerak di minyak? Ya kalau saya lihat memang sebenarnya komoditas minyak tadi sempat naik ya, cuman memang naiknya nggak begitu signifikan ya, nggak seperti batu bara kalau saya lihat yang sudah menguat 3 hari beruntun. Cuman memang saham minyak hari ini saya tidak melihat pergerakan yang cukup
baik ya, hanya cuman MEDC aja atau Medco yang naik 0,44%. Untuk sisanya saya melihat tidak ada pergerakan yang cukup signifikan ya. Memang kalau saya lihat pergerakan minyak belum terlalu berpengaruh karena memang kenaikannya juga tidak seberapa, karena kita tahu kan untuk wilayah Rusia Ukraina memang lebih ke gangguan pasokan batu bara. Jadi sebenarnya tidak ada urusan minyak ke minyak seperti di wilayah Timur Tengah. Kan sekarang wilayah Timur Tengah kayaknya masih adem ayem aja ya, belum ada yang memanas lagi. Jadi menurut saya sekarang fokusnya justru ke Rusia dan Ukraina, jadi lebih ke batu bara. Oke. Baik, namun kalau kita lihat selain dari tadi ada batu bara, kemudian juga minyak, eskalasi perang Rusia dan Ukraina ini bagaimana dampaknya terhadap sektor saham di bidang energi baru terbarukan? Apakah juga cukup terdampak atau tidak? Kalau energi terbarukan menurut saya enggak sih ya, karena kan energi terbarukan kita juga masih mulai gitu ya. Dan sebenarnya juga biaya untuk energi terbarukan itu sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil seperti batu bara. Jadi menurut saya peran tersebut tidak ada kaitannya dengan energi terbarukan di dalam negeri. Oke, satu lagi untuk kita menutup diskusi kita, menarik jika kita melihat rupiah kita yang semakin mendekati 16.000 rupiah dan neraca pembayaran Indonesia, padahal kalau kita lihat ini surplus, defisit neraca transaksi pembayaran juga defisitnya turun. Apa yang membuat rupiah kita kok sepertinya makin loyo? Ya, kalau kita lihat memang seperti yang Syafinas bilang, padahal neraca pembayaran Indonesia kita tuh surplus loh. Dari sebelumnya itu defisit. Defisitnya itu 0,6 miliar, sekarang udah surplus di 5,9 miliar US dollar. Tapi kenapa nih kok rupiah kita justru hampir mendekati 16.000? Yang pertama, rupiah kita itu sudah mencerminkan fundamental ekonomi kita. Kita ketahui ekonomi kita itu sekarang justru sedang merosot ya. Itu terbukti dari daya beli kita yang melemah, dari deflasi kita masih kemarin sempat 5 bulan beruntun, PHK-nya makin banyak, kemudian banyak pabrik tutup, akhirnya itu bisa tercermin dari PMI manufaktur kita yang masih kontraksi 4 bulan beruntun sampai Oktober, bahkan pertumbuhan ekonomi kita turun dari 5,05% jadi 4,9%, ya itu sudah mencerminkan fundamental kita tuh kurang baik. Sehingga siapa sih investor yang mau membeli rupiah, atau istilahnya berinvestasi di dalam negeri jika ekonomi kita tuh sebelumnya belum baik gitu atau belum baik saat ini. Jadi menurut saya ada negara lain yang saat ini baru saja memenangkan menyelesaikan pemilihan presiden. Kita ketahui biasanya di bawah kepemimpinan Trump atau pemerintahan Trump, US itu ekonominya justru melejit. Jadi sekarang investor itu fokusnya adalah di pasar US karena ekonominya akan diprediksi akan lebih baik di bawah pemerintahan Trump. Oke, itu yang membuat akhirnya rupiah kita menjadi lebih lemah karena memang pasar lagi berlari ke Amerika Serikat. Betul.